Ini mulai pendakian. Tadi nggak sempat ngerekam, sorry. Baru sampai pos 1 parkiran. Kita mulai trek ke pos 2 dulu di Tampuono. Nanti kita mau menuju ke Kutub Lesung. Let's go. Baru jalan udah kena tanjakan selamat datang. Gila treknya. Dari parkiran langsung nanjak. Melipir dulu. Ada warga lokal membawa mayat, enggak, membawa hasil bumi. Kita lewat jalan terabasan yang terakhir seperti ini. Gila, nanjak banget cuy. Hah, ngecit. Alah, wah gila sih treknya, nanjak banget cuy. Ini ke bawah kayak gini nih. Oh, kocak. Terus. Setelah dikerjain, diminta untuk berlari di sebuah tanjakan, akhirnya kita sampai di pos 2 Tampuono. Estimasi perjalanan dari pos 1 parkiran ke Tampuono itu kurang lebih 1 jam. Di sini kita istirahat untuk mengisi perut dengan menu andalan mie goreng telur plus nasi. Setelah di pos 2, kita menuju ke Sendang Dewi Kunti. Treknya nanjak. Jadi kita udah di pos 2 tadi Tampuono, terus naik, habis itu turun ke mata air Sendang Dewi Kunti. Saya bersama Bapak Otus. Kenapa kok dinamain Sendang Dewi Kunti? Gunung Arjuna via Purwosari ini itu kan identik, setiap tempatnya identik dengan tokoh-tokoh pewayangan. Terus Sendang Dewi Kunti ini kan ibunya dari Pandawa dan Kurawa di pewayangan. Ya. Jadi mungkin itu apa namanya asal-muasal pengambilannya. Sendang itu artinya apa, Mas? Sendang itu mata air. Sendang itu mata air. Ya. Dewi Kunti itu nama Tokoh pewayangan. Tokohnya ya. Betul sekali. Terus mata air ini ditemukan kemudian dikasih nama ini. Ya, kalau kapannya saya nggak tahu, cuman ini kan sudah dari apa namanya bahkan sebelum ada agama apapun di Jawa ya. Jadi orang-orang sebelumnya itu kesini untuk mensucikan diri dan bersemedi. Di beberapa tempat itu kan ada tempat untuk orang-orang semedi ya. Betul. Jadi memang di Gunung Arjuna via Purwosari ini sudah ribuan tahun yang lalu untuk dipakai untuk bersemedi dan ritual. Ya disakralkan lah intinya. Disakralkan. Begitu. Oke. Oh ya, ini mata air terakhir kalau mau ke Gunung Arjuna, betul? Enggak. Di pos 5 sebenarnya ada, cuman posisinya lagi mati. Oke. Jadi lebih baik ambilnya di sini. Oke, siap. Karena setelah itu tidak ada mata air lagi untuk ke puncak. Untuk ke puncak. Oke. Di Sendang Dewi Kunti ini banyak orang melakukan ritual seperti bertapa atau meminta pencerahan. Karena di pos 2 Tampuono ini memang terkenal dengan tempat sakral yang dijadikan pertapaan. Jika kalian pertama kali datang ke sini, kalian akan dikejutkan dengan beberapa tempat yang penuh dengan sesajen dan juga dupa-dupa. Dan itu berserakan di sepanjang perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Bahkan ada banyak pondokan yang disediakan untuk mereka yang semedi. Sangat sesuai dengan predikatnya sebagai Bukit Kaki Gunung Arjuna. Pos 2 Tampuono ini kalau diperhatikan memang punya aura mistis yang kuat. Terlebih lagi di daerah Sendang Dewi Kuntinya.
Dan kali ini saya mencoba untuk menjajal kesegaran dari air di Sendang Dewi Kunti. Konon katanya, kalau cuci muka dengan air di Sendang Dewi Kunti akan membuat kita menjadi awet muda. Terlepas dari bener atau enggak, ya udahlah ya. Yang penting seger ini kan. Setelah dari pos 2 Tampono, kita akan langsung bergerak ke tujuan utama kita, yaitu Putuk Lesung. Normalnya, waktu tempuh sampai ke puncak Lesung antara 10-15 menit. Oh ya, kami naik ke Putuk Lesung ini pada 13 Oktober 2024 dan kami itu baru tahu kalau itu adalah hari tanpa bayangan. Cuaca lagi panas-panasnya, ampun deh. Nah, di sini kita langsung dihadapkan dengan trek yang nanjak dengan kontur tanah bercampur akar-akar pohon yang gede banget. Nanjak dikit nggak ngaruh, semua berkat Indomie telur. Oh iya, ini vlog pertama saya. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf ya. Yang penting kalian subscribe aja. Kayaknya saya mulai ketagihan nih naik gunung sambil ngevlog. Oke, kita di persimpangan. Ada 2 jalur. Kalau lurus ke Puncak Arjuno, lewat Candi Sepilar. Kalau sini ke Putuk Lesung. Oke, kita ke sana. Oke, yuk. Di depan ada Bung Otus, Mas Otus. Sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing. Tapi bukan tebing yang tinggi banget, enggak. Cuman tanah tinggi aja. Dan ini vegetasi udah mulai rapat, tapi nggak rapat-rapat amat. Masih hitungannya setengah terbuka. Untuk review treknya masih terbilang oke untuk pemula seperti saya. Cuman kalau kesini mending berangkatnya pagi. Paginya pagi banget. Kalau enggak bakal kena siang kayak gini, kayak sekarang. Panasnya minta ampun. Meskipun hitungannya cepat tertutup. Ini adalah trek setelah pos 2 Tampono ke Putuk Lesung. Lanjut. Nah, ini ada air terjun yang bilang. Di depan ada air. Nah, ada air terjun yang hilang. Kenapa itu hilang? Jadi dulu jalurnya ini ketutup sebelum tahun lalu. Terus habis itu tahun lalu ada kebakaran. Terus berhubung di atas gersang, Oke. akhirnya ada banjir bandang. Terus jalur sini akhirnya Kena air. Iya, kena airnya. Nah, sedangkan ini aslinya tuh jalur sungai. Nah, jadi dulunya emang ini air terjun, terus berhubung nggak pernah kena banjir, terus ketutup. Habis itu kena banjir, kebuka lagi. Jadi kalau mau lihat ini airnya pas musim hujan ke sini. Oke. Ini dari air terjun ini. Jadi sana teman-teman, itu bekas air terjun, tapi sekarang air terjunnya hilang. Ini teman saya nih. Kita nanjak. Oke. Kita naik lagi. Treknya lumayan aman. Kalau dibilang nanjak sih enggak juga. Cuman dari pos 1 tadi sempat nggak ngerekam karena nggak kepikiran. Bukan nggak kepikiran, lebih ke fokus ngatur napas. Karena di pos 1 ke pos 2 itu treknya bisa bilang hampir tidak ada bonus. Bonusnya dikit banget. Menyiksa. Kalau kata Mas Otus, itu membunuh secara perlahan. Ya.
Treknya membunuh secara perlahan. Dihajar nanjak terus. Jadi ibarat hukuman mati, nggak ditembak, tapi dibakar pakai lilin. Nah kayak gitu tuh, kurang lebih. Istirahat dulu. Ini tadi treknya tiba-tiba yang awalnya tanah tiba-tiba berpasir, kayak di Gunung Butak. Mantap bro. Ayo kita jalan. Putuk Lesung menjelma menjadi Gunung Butak. Debu. Vegetasi terbuka. Dan ini nanjak terus. Panas cuy. Pasir. Debu. Di sini ada persimpangan. Kita tadi lewat sini. Putuk Lesung tuh lewat sana. Nah, kalau ke sini, ini jurusan tembus kalau lurus ke Singapura. Oke, go. Kita lewat sini. Nemu persimpangan lagi. Kalau ini ke Putuk Lesung, ini ke Nairobi kayaknya. Yuk. Banyak banget ini persimpangan. Ini udah mulai turun. Alhamdulillah udah mulai turun. Truknya turun. Wah, pandai teman-teman. Wah, kencang lagi. Jadi kalau ke Putuk Lesung, itu kalian akan sering menjumpai kayak titik-titik tempat persembahan macam sesaji dan juga banyak dupa. Jadi kita udah sampai di Putuk Lesung, di puncak Putuk Lesung. Kamu tahu apa? Nih, mau kasih view-nya. 3, 2, 1, go. Masya Allah. Kita coba ke belakang gubukan. Di sini ada tempat camp. Mantap. Oke, kita turun dulu ke sebuah apa ini, petilasan atau makam. Kita coba lihat. Mas Oto sudah bersiap-siap. Ini lama. Ya, kenapa dinamakan Putuk Lesung, Mas? Lesung kalau di Jawa biasanya dipakai untuk Numbu. rumbuk Oke. padi ya. Ah, Nah sekarang di sini kan nggak ada padi. oke. Iya. Jadi Lesungnya itu buat apa? Ini lesung kan? iya.
Jadi ini bukan jelas bukan lesung, Oke. cuman untuk mempermudah penyebutan aja mungkin dinamakan lesung ya. Karena Putuk kan bukit. Putuk itu bukit. Oke. Iya. Ini kan sebenarnya peninggalan leluhur Oke. kita yang difungsikan untuk sarkofagus. Oke. Jadi peti mati era neomegalitik. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan mayat, untuk menaruh mayat seorang taruh di sini. Nah, sedangkan kalau ini, nah ini kan mayatnya taruh di sini ya. Biasanya ada tutupnya gini. Oke. Itu di sini biasanya untuk dipakai apa? Bekal untuk di kehidupan selanjutnya. Jadi mungkin koin emas atau Oke. Karena saya pikir ini kayak bathtub, Mas. ya betap betap kuno. Jadi dulu orang yang meninggal dibawa dari bawah sana kampung sana, mungkin di situ mungkin kampungnya lebih jauh lagi, jalan taruh sini. Nah ini menghadap lurus ke arah puncak. Oh, puncak Arjuna. Puncak Arjuna. Permasalahannya adalah ini bentuknya sangat presisi loh ini. Kalau tidak kemakan usia, teknologi apa yang membuat bangunan ini sampai sekarang Seperti ini. ya. Yang membangun ini itu pasti punya pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini dari zaman Hindu Buddha. Mungkin lebih tua. Lebih tua lagi. Lebih tua. Bisa jadi lebih tua. Cuman memang banyak yang berpendapat ini eranya dibangun di era akhir Majapahit di abad 14. Lalu ketika makam sudah ditaruh di sini, apa namanya? Jenazah ditaruh di sini, dimakamkannya di mana? Jadi taruh di sini. Jadi dibiarkan di sini ya. Hah? Iya. Enggak dimakamkan. Enggak dimakam, ditaruh di sini. Sampai? Ya sampai nggak tahu. Yang ditaruh sini biasanya bukan orang biasa-biasa. Oke. Oh, berarti akan menyatu dengan alam dengan sendirinya di sini. Oke. Tapi nggak tahu ya siapa aja yang pernah di sini nggak tahu. Tidak pernah tahu karena tidak ada sumber yang tertulis yang mencatat. Oke. Jadi di sini kita menemukan satu makam yang konon katanya ini makamnya siapa, Mas? Untuk Surapati ada tulisannya. Untung Surapati. Coba kita lihat. Sini ada makam Mbah Untung Surapati. Ditemukan Minggu Kliwon. Ini berada di belakangnya lesung tadi. Jadi lesung tadi di sebelah sana. Kita di jalan ke sini terus kita menemukan makam. Oke, lanjut kita ke jendela langit. Katanya di sini ada jendela langit. Kita akan coba ke sana. Ke depan. Oh, itu dia. Nah, itu dia jendela langit. Keren banget sih ini, cuy. Ini dia jendela langit. Kenapa dinamakan jendela langit? Karena kalau kita buka, ternyata ini dikunci, teman-teman. Assalamualaikum. Pak, minta minum. Tuh, kalau kita dari jendela kita bisa melihat, wah, gokil, Gunung Arjuna. Sayangnya kita nggak bisa nembus ke jendelanya ya. Kalau nembus sih paling ke sini. Cia. Puncak Ogalagil. Puncak Ogalagil, Gunung Arjuna. Terlihat dari sini. Ternyata bisa dibuka, tapi dari sini. Assalamualaikum. Di sini kami langsung membuka flashlight untuk berteduh dari jahatnya sinar UV. Agenda kami kesini tuh sebenarnya mau nemenin temen saya yang katanya lagi suntuk sama kerjaan, lagi penat cenah, tapi disuruh resign nggak mau. Aneh bener dah. Lihat aja tuh mukanya, udah berantakan gitu. Kalau kalian tanya dari tadi ini anjing punya siapa sih?
ngikut mulu. Ini namanya Shirley, anjing gunung dari pos 1 yang akan setia nemenin Mas Otus setiap kali kesini. Sekedar info aja nih, Mas Otus, si gundul jelmaan Saitama ini setiap Sabtu ke Putuk Lesung. Gila banget, warlock bukan, orang travel juga bukan, emang demen aja. Oke, jadi kita udah turun. Tadi nggak ngerekam karena baterai habis. Dan di belakang view-nya gokil, gila sih. Tetap kita lanjut turun karena sudah mulai sore. Let's go. Trek turun dari pos 2 Tampuono. View-nya secakep ini cuy. Akhirnya udah sampai di pos 1, pos parkiran. Mukanya kacau. Oke, mantap. Untuk Lesung, mantap. Oke, jadi segitu dulu vlog perjalanan saya ke Putuk Lesung. Atur nuhun sadayana, sampai ketemu di perjalanan gunung selanjutnya. Daniel undur diri.